tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Karena hampir di tiap persimpangan itu udah ada penunjuk arah. Jangan khawatir, jadi khawatir nyasar. Itu kalau via Panderman ya. Ini masih kondisinya masih berkabut, pekat. Ini udah mau nyampe tanjakan lagi yang mau ke arah puncak Uki. Ini mulai nanjak lagi, udah mau masuk hutan. Mana kaki udah sakit sampai pakai koyo. Kalau udah mau nyampe puncak, treknya kayak gini, nanjak, licin, lumayan sulit. Udah mau nyampe puncak ini, treknya, tanahnya tuh udah licin. Mungkin habis hujan, tanya konturnya tanah sama akar. Nah, hampir sepanjang jalan. Ini banyak pohon-pohon. Aduh. Ini nggak bisa cepet karena kaki sebelah kiri ini sakit. Sekarang nih yang buat tumpuan kaki kanan, karena yang kiri sakit. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Belum nyampe-nyampe The nih. world Full nanjaknya. Kabutnya belum hilang. Sedikit lagi udah nyampe. Itu udah kelihatan kayaknya di atas. Nanjak terus. Parah. Sulit treknya. Jadi kita kangen ke akar-akar sama batu. Oh, ini udah ada webbing. Dia bisa berpegangan ke webbing. Jadi sedain webbing di sini memang agak sulit, batu-batu. Oke, udah sedikit landai. Tadi tanjakannya curam, itu benderanya udah kelihatan baru ada deket. Oh, ini udah puncaknya. Siap Mas ya. Permisi. Dan ternyata masih kabut. Jadi view Arjuna Ulirang belum kelihatan karena kabut tebel.
Ini puncaknya. Udah nyampe puncak. Fotonya antri. Oh ini. Ah, petilasannya Bung Karno. Makam Bung Karno. Makam petilasan. Ini ada fotonya Bung Karno. Nggak tahu ini tempat apa. Foto dulu. Foto kan deh. Ayo. Ayo mudun. Habis cekrek-cekrek di nggak tahu apa itu petilasannya Bung Karno apa kurang tahu, cuma di situ ada foto Bung Karno dan sedikit bekas sesajen, nggak tahu itu apa. Nah ini puncaknya, itu ngantri yang mau foto-foto. Akhirnya nyampe kurang lebih 1 jam ya deh, nggak nyampe ya, 30 menitan lah. Betul. Istirahat dulu, ngopi-ngopi. Di Gunung Buta ini ketinggiannya kurang lebih sekitar 2800 mdwL kalau nggak salah. Lumayan sih. Tuh, yang di belakang lagi ngopi, lagi buat kopi. Di sana ada nggak tahu dari komunitas apa, lagi kayak semacam menyanyikan lagu himna ya. Tuh, menyanyikan lagu nasional. Tuh puncak benderanya di sana. Itu lagi ngantri foto-foto. Kabutnya turun lagi, udah mau pergi. Itu di bawah tempat camp. Itu Arjunonya belum kelihatan, Arjuno Ulirang. Laut awan. Betul. Alhamdulillah Arjuno kelihatan. Udah kabutnya udah mulai pergi. Itu Arjuno Ulirang. Kabutnya mantul. Ini ada. Oh ya, itu ternyata Puncak Soekarno namanya, yang tadi foto-foto, yang ada fotonya Bung Karno. Itu Puncak Bung Karno. Terus ketinggian ini 2860 sekian ketinggiannya. Ini view yang sisi ini. Ini masnya dari mana ini masnya? Surabaya. Surabaya. Oh bonik. Tadi ketemu Arema, sekarang ketemu bonik. Sampai Panjerman. Sampai Arjuno Ulirang kelihatan lagi. Tuh lautan awannya. Janji nggak nangis adik-adik. Jaki, Dendi. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Diet, Pak. Umur berapa adiknya ini? 5 tahun, Mas. Berapa? 5 tahun. Wah, 5 tahun. 5 tahun nyampe sini. Keren, Pak. Pelan-pelan, Mas. Malu yang dua ini. Ini umur 10 nyampe Semeru ini, Pak, nanti, Pak.
Semangat Dut, wis karek mudune Dut. Lah iku omku meneh iku. Wah, kisrut tok om iku. Yo, Indomaret itu memang yo gak ono. Dibucu sing ambek sing om sing gondrong mau gak ono Indomaret nang Dut. Semangat, Dik. Ayo, sini lho. Di puncaknya itu di sana. Barusan udah dari sana. Itu kelihatan bendera. Nah, itu puncaknya. Mungkin itu yang itu ya, yang ada foto Pak Karno, puncak Soekarno mungkin itu. Yang puncak hutannya di sana, si sebelahnya. Jadi barusan turun dari sini, terus naik itu. Di situ kayak ada bangunan, mungkin petilasan atau apa. Coba zoom. Nah itu mungkin petilasan, di sana itu juga ada bendera. Ini ada batu. Apa itu ya Pak ya? Petilasan apa gimana? Petilasan. Enggak sudah. Jadi ini ibu bapak yang dari Surabaya ke petilasan. Bukan tahu ini petilasan apa. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pilasane apa? Brawijaya Pak. Ya wis wong agama percaya. Oh. Tempat agama kepercayaan. Mungkin kayak kejawen gitu ya Pak. Iya. Kayak agama kejawen. Candi ta ya? Bukan. Apa? Mungkin malam-malam tertentu Rame ya. rame ya Pak ya. Sudah. Monggo. Tanya sudah. Sudah Pak. Ayo. Mak pingin tahu Pak. Belum capek? Iya. Itu loh tanya yang. Ya belum capek. Kata bapaknya tadi, kalau ke arah kanan sana itu ke Buta, puncak Buta. Nah kalau ke sana itu ada mata air dan juga ada candi di sana. Arah ke sana lurus, nggak nyampe di puncak itu, nggak sampai di atas itu ada candi. Mau tahu candi apa? Lagi masak guys. Spesial guys, Masak apa ini? pengunjung acara makarel, Bubur ayam, nasi gosong. nasi gosong. Ini sekalian jemur baju karena kehujanan kemarin. Tapi jemurnya cuma ngandelin angin, bukan. Ini udah balik dari camp. Tadi sekitar jam 11. Dukung tadi malam nggak sempat memvideokan. Nih tak coba tak videokan, nanti nggak tahu sampai pos berapa. Oke. Ya. Dari Sabana langsung masuk hutan lumut. Turun jam 11. Nah nanti kayak semacam melewati jurang kayak gitu ya. Ini kayak semacam alas lali jiwo. Mas, ini sebelah itu jurang, itu rame yang naik di bawah.
Mas. Opo nih wis. Ayo Mas. Iya, Unggas ya? Iya. Cedek ya. Masih foto-foto 20 menit lagi. Inilah trek yang tadi malam yang nggak sempat direkam. Lumayan. Dan nanti di bawah masih ada sawah suatu. Itu sawah yo. Di sini banyak bunga edelweiss. Ini. Tapi nggak boleh diambil. Kalau diambil ada sanksi dan denda. Lintasan 1200 meter. Rekor lah. Edelweiss. Bunga abadi. Bunga abadi. Seperti harapanku ke dia. Abadi. Gak tercapai. Nggak tercapai katanya. Nah, itu ada edelweiss di atas. Banyak. Nggak boleh diambil ya. Ini itu termasuk tanaman yang dilindungi. Itu di bawah juga banyak. Itu edelweiss semua. Gak enaknya naik gunung kalau berangkatnya nanjak, ngos-ngosan. Semuanya tidak enak. Ya, kalau turun dengkulnya kerasa. Apalagi yang udah usia ya. Senja. Aduh. Jadi rombongannya ini udah dibagi 3 ini. Bukan dibagi. Terbagi dengan sendirinya. Yang di depan itu ada. Yang di belakang juga ada. Jadi saya di tengah sendirian. Jadi kalau teman-teman ke sini nggak ke sini sih juga. Misalnya ke gunung terus bingung, itu teman-teman bisa lihat tanda-tanda. Biasanya itu ada tanda-tanda kalau misalnya ada persimpangan, bisa rumput atau pohon yang ditekuk atau tali plastik yang diikat ini. Jadi kalau teman-teman melihat tanda seperti itu berarti jaluran teman-teman ambil itu benar. Ikuti aja jalur yang ada tandanya seperti itu. Banyak kok, biasanya banyak dikasih tanda. Bisa ranting yang diikat, bisa macam-macam kok tandanya. Jadi, sepanjang jalan di pos 3 ke pos 4 ini kan jalurnya kan full tanjak. Itu banyak kok tempat yang cukup untuk camp. Bisa cukup untuk 1 tenda atau 2 tenda itu bisa. Misalnya teman-teman kemalaman atau kecapean, ya nggak harus campnya di Sabana Camp atau pos 4, bisa sebelumnya itu. Di Gunung Buta ini terutama mulai pos 3 ke pos 4 banyak pohon-pohon itu loh yang rubuh, yang membentang menghalangi jalan. Nah ini salah satu yang unik. Jadi nggak sampai rubuhnya, nggak sampai ke tanah, jadi bisa dilewati di bawahnya. Ini ada persimpangan. Jadi kalau kita bingung, itu biasanya ada salah satu tanda. Ini salah satunya, ranting pohon yang dipatahkan. Jadi kita mengikuti jalur yang arah kiri. Ya. Ini juga contohnya. Ranting pohon yang dibengkokkan. Itu salah satu tanda kalau kita harus mengikuti jalur itu. Itu ya teman-teman ya, itu sedikit edukasi kalau kita ada di hutan. Inilah triknya. Ini banyak ilalang.
bikin capek juga ini. Banyak pohon roboh yang membentang. Yang lain udah jauh di depan, di belakang juga udah jauh. Ini di sini banyak tanda. Ini sendirian masih enak. Ini hutan pinus. Nggak tahu masih berapa lama lagi nyampe pos 3. Hanya kalau yang tebing-tebing udah kelewat. Mudah-mudahan ntar lagi lah. Untungnya sepanjang jalan ini itu hampir tiap berjarak 10 atau 20 meter tuh ketemu rombongan pendaki yang lain yang naik. Jadi enak lah. Sekarang kan masih libur. Nah kebetulan hari Sabtu jadi banyak yang berangkat sekarang. Ketemu shelter dari ranting rahiting. Jadi kalau misalnya hujan atau kecapean bisa buat tempat istirahat di sini. Gak tahu ini siapa yang buat. Lumayan bersih di dalam. Barusan udah nyampe pos 3. Jadi sekitar 1 jaman kayaknya dari Sabana Camp pos 3 kalau turunnya. Ini udah mau menuju ke pos 2. Ini udah barusan agak gerimis. Mudah-mudahan gak hujan. Nggak basah-basahan lagi soalnya dari pos 3 ke pos 2 ini ada ada jalur yang lumayan curam. Mudah-mudahan nggak hujan dan nggak licin. Oke, nih kalau kemarin dari pos 3 ke pos 2 ke pos 3 yaitu kurang lebih sekitar 1 jam. Ini nggak tahu kalau turunnya berapa. Yang teman-teman yang di depan udah jauh, yang di belakang juga udah jauh. Nih, si sendirian. Nyampe pos 1, base camp. Dia tadi ngejos mulai dari pos 4 sampai ke pos 1. Istirahat tadi sebentar di pos 1 sekitar 30 menitan. Habis itu langsung ke base camp. Sekarang udah 3:30. Tadi dari pos 4 sekitar jam 12-an. Berarti 3 jam lebih lah, 3 jam setengah, 4 jaman lah. Jadi sempat ngopi-ngopi di pos 1. Oke, terima kasih. Salam lestari. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back